Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang tugas dan tanggung jawab dari manajemen pendidikan. Kita langsung saja, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ania Arisa Putri Manobing dengan NPM A1M020053. Saya berasal dari kelas 4A. Langsung saja, mengenai tugas dari manajemen pendidikan itu sendiri, apa sih tugasnya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang tugas manajemen pendidikan yang meliputi kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, dan layanan khusus. Siapa yang bertanggung jawab atas manajemen pendidikan? Nah, di sini yang bertanggung jawab yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, di mana kepala sekolah ini bertatapan dan berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan. Apa ya tujuan dari manajemen pendidikan? Nah, tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri adalah untuk terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra positif pendidikan, dan teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu itu biasanya disebabkan oleh manajemennya sendiri. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Kalau menurut Ngali Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajemen pendidikan ini harus mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, karena sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional dan demokratis, maka dia mengemukakan sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis pula. Nah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan itu dibagi menjadi dua. Langsung saja, yang pertama ada penyusunan kalender sekolah merupakan pekerjaan penjabaran jumlah hari sekolah. Lalu penyusunan program tahunan dan penyusunan jadwal. Yang kedua, terdapat penyusunan program belajar dalam 1 tahunan, penyusunan program mengajar dalam 1 semester, penyusunan program persiapan mengajar, penyusunan program mingguan atau harian dalam bentuk catatan kemajuan belajar, dan yang terakhir, penyusunan program perbaikan dan pengayaan. Oke, selanjutnya. Kepala sekolah di sini bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, di mana yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 90, maka kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, dan lainnya. Menurut Rusman mengemukakan bahwa tugas dan peran manajemen pendidikan atau kepala sekolah yang berkaitan dengan langsung manajemen kurikulum terdapat pada kompetisi manajerial. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengelola guru dan staf dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia secara optimal. Yang keempat, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka mendayagunakan secara optimal. Dan yang terakhir ada mengelola pembangunan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Nah, berarti seorang manajemen pendidikan itu sendiri harus memiliki perencanaan pendidikan yang baik yang berhubungan sarana prasarana sekolah ataupun membuat kurikulum untuk diterapkan kepada peserta didik nantinya agar lebih tertata rapi gitu ya. Dan selanjutnya menurut Muhammad Faziz dan Yasril, nah mereka ini mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari 2 orang atau lebih, punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang dimaksud ini adalah organisasi sekolah ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu yang termasuk tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan yaitu mengelola dan mengatur sumber daya sebuah organisasi itu sendiri, yang dimana organisasi suatu pendidikan adalah hal yang paling utama untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Karena dari sana itu seorang kepala sekolah
sangat bertanggung jawab dalam mengelola organisasi, karena kan kepala sekolah itu sebagai kepalanya ya, sebagai induknya. Nah, teman-teman, itu saja materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen sekolah kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.